Saya sih berharap perpustakaan EAN bisa menjadi rujukan bagi tidak hanya teman-teman sastrawan, tapi juga untuk mahasiswa, untuk umum juga kalau membutuhkan referensi buku-buku yang memang berhubungan dengan sastra, budaya, atau juga buku-buku umum juga ada. Cak Nun itu dulu buku koleksi bukunya banyak, terus buku karyanya juga banyak, tapi tersebar di mana-mana. Jadi buku itu menjadi tidak berharga karena tersebar-sebar, terus hilang. Itu banyak, ada yang pinjem nggak kembali dan lain-lain. Terus karena bukunya sangat banyak, kemudian pernah ada wacana mau bikin perpustakaan waktu itu di Jombang, udah bukunya dibawa ke sana. Ternyata di sana juga nggak terawat dengan baik karena nggak ada yang juga ilmu perpustakaan belum ada. Nah terus tahun 2010 itu saya diminta apa sekolah gitu untuk tentang perpustakaan, saya ambil di UGM. Setahun teori saya langsung bikin perpustakaan EAN. Nah buku-buku yang terpencar-pencar itu kita kumpulkan, kemudian saya ngajak satu pustakawan untuk waktu itu Mas Mursyid untuk ngatalog buku. Pelan-pelan akhirnya bukunya terkumpul, dikoleksi dengan bagus. Waktu itu masih di belakang, kantornya belum di sini. Terus di tengah saya lagi memulai perpustakaan itu ada wacana karena waktu itu Ririn kerja di sini. Dia bilang buku arsip bapaknya banyak sekali dan tidak terawat, itu pun sudah banyak yang hilang. Akhirnya dari Kulon Progo diangkut ke sini berkarung-karung, terus kita bersihkan, kita kumpulkan dengan segala daya, terus tertata dengan rapi di sini. Karena juga kita keanggotaan menjadi, kalau mau pinjam di perpus itu kan keanggotaannya nggak bayar tapi infak buku, itu pun juga menjadi nambah buku. Jadi kita nggak ada dana pengadaan bulan berapa itu enggak, tapi juga ada yang infak buku, dari tempat lain juga ada yang infak, jadi bukunya agak banyak, bertambah terus. Yang tadinya itu sekitar 3.000, 4.000, sekarang sudah 6.000, 7.000 buku ya. Jadi apalagi terakhir kemarin di sini buku-buku itu yang koleksinya Cak Nun kita katalogkan sesuai dengan ada buku sastra dan kebudayaan, ada agama, ada hukum dan lain-lain. Pokoknya sesuai dengan kategori bukunya. Kemudian bukunya Cak Nun kita tempatkan satu tempat sendiri. Hanya untuk menandai aja kita tulis ada fotonya Cak Nun gitu, cornernya Cak Nun gitu. Itu bukan untuk kita memisahkan ini perpustakaan EAN ada corner, tapi lebih hanya untuk menandai aja. Nah buku-bukunya Cak Nun juga kita tidak pinjamkan keluar, tapi boleh difotokopi, boleh difoto. Tapi kalau dipinjam kita nggak meminjamkan, maka kalau mau membutuhkan buku itu harus dibaca di sini, atau mungkin kalau memang butuh untuk skripsi, tesis itu bisa dikopi. Nah, kemudian 2020 ya, Pak Iman Sedo, karena Pak Iman juga dekat dengan kita, sering mensupport semangat untuk tetap mempertahankan perpus. Nah, kemarin juga alhamdulillah kita diamanai juga koleksi-koleksi buku Pak Iman termasuk karya-karyanya untuk dirawat di sini, dan kita buatkan yang khusus karyanya Pak Iman, kita buatkan Pak Iman Corner untuk menandai bahwa ini karyanya Pak Iman. Tapi untuk yang koleksinya kita jadiin satu karena sesuai dengan katalognya, kategori masing-masing. Karena buku Pak Iman itu sastra dan budayanya banyak, maka kita tambah bukunya itu bertambah banyak untuk kategori sastra dan budaya. Maka kita pindah, aku kebetulan sudah 3 kali ada anak-anak mahasiswa UIN untuk kerja nyata di sini. Jadi mereka kuliah di manajemen
perpustakaan, untuk praktek lapangannya sudah ke 3, bahkan pas Pak Iman itu kebetulan sejak awal dia di sini bergaul dengan Pak Iman, ada diskusi dengan Pak Iman, hanya bertemu 5 hari ditinggal oleh Pak Iman, maka ketika tak sisipkan programnya dia yang sebetulnya nggak ada di situ untuk bikin Pak Iman Corner, mereka semangat dan alhamdulillah tertata dengan baik, dan bukunya untuk sastra dan budaya semakin banyak, dan itu nanti bisa untuk referensi teman-teman seniman atau siapa yang mahasiswa yang mau menulis tentang sastra budaya bisa di sini gitu. Nah, untuk yang kerjasama dengan BPAD itu pertama sudah pernah Mas. Jadi dulu waktu kita masih di belakang itu ada tim dari BPAD untuk mengambil arsip-arsip Cak Nun dan Pak Ragil, difoto kemudian dibikin pameran. Waktu itu 2 kali pameran, yang pertama di Sekaten, yang kedua di Siti Inggil. Itu karya-karya Cak Nun dan Pak Ragil dipamerkan oleh BPAD. Nah, yang terakhir kemarin BPAD sudah mensubkan kepada yang lain untuk bermain di digital. Jadi kemarin sudah mengambil foto-foto arsip-arsip yang ada di sini untuk juga dikerjasamakan dengan BPAD. Nah, intinya bahwa perpus kita memang tidak dikenalkan belum diperkenalkan secara luas gitu, karena memang kalau perpustakaan itu kan memang kalau di universitas memang ada ukurannya, biasanya kan pengunjungnya berapa, ini berapa. Nah, kalau perpustakaan umum pribadi kayak gini kita nggak bisa ngukur, jadi pengunjungnya kadang-kadang banyak, kadang-kadang cuma 1-2. Jadi memang nggak masalah, yang penting yang inti menurut saya di perpustakaan EAN ini adalah mungkin tidak sekarang, tapi saya berpikir 30 tahun ke depan akan ada orang butuh tentang berbagai macam arsip, berbagai macam juga buku-bukunya Cak Nun yang mungkin agak sulit dicari di luar. Nah, kita sudah mencoba untuk menyiasati itu. Nah, karena perpustakaan bagaimanapun juga, meskipun kadang-kadang orang masih ada, karena masa digital gini ada yang mencibir bahwa oh perpus itu harus ditata, harus digini lah. Yang namanya perpus ya seperti itu, karena memang itu memang butuh perjuangan untuk merawat, untuk tetap ada atau tidak pengunjung dan lain-lain, tidak masalah, tapi bahwa buku itu harus tetap dirawat, itu yang paling penting. Karena nah, ini yang masih PR mungkin ini untuk anak UIN ke depan ini kita akan mengajak bersama untuk menata arsip, karena arsip lebih susah, jadi memang harus konsentrasinya penuh ke arsip, jadi besok mungkin lebih banyak ke arsip. Cuma memang untuk super hati-hati, karena arsipnya itu dibuka udah debu, kadang juga ada yang sobek dan lain-lain, dan itu nanti butuh waktu dan kecermatan khusus. Untuk anak-anak juga ada buku-buku untuk anak-anak. Dulu sebelum pandemi banyak anak-anak kesini untuk baca buku, terus kita pernah bikin lomba lukis, lomba menulis. Tapi sejak pandemi anak-anak nggak boleh keluar, itu jarang yang ke perpus. Tapi masih ada pengunjung inti, itu ada anak kecil-kecil yang dia selalu kesini pinjam buku dan lain-lain, itu masih ada 1-2. Tapi untuk full kayak kemarin memang agak susah. Pandemi ini memang membuat semuanya serba terbatas. Tapi sebetulnya kalau kita tetap, menurut saya itu juga tidak mematikan, tetap harus berjuang untuk tetap mempertahankan itu. Jadi saya kira ya, saya sih berharap perpustakaan EAN bisa menjadi rujukan bagi tidak hanya teman-teman sastrawan, tapi juga untuk mahasiswa, untuk umum juga kalau membutuhkan referensi buku-buku yang memang berhubungan dengan sastra budaya, atau juga buku-buku umum juga ada. Jadi ya khususnya buku-bukunya Cak Nun dan Pak Iman ada di sini, yang penting itu. Ya semoga tetap kita bisa tetap dikasih kekuatan untuk merawatnya. Ya alhamdulillah setiap waktu itu ada saja Mas. Dulu kami punya relawan 5 orang, tapi sudah pada lulus. Yang satu sudah jadi
pengacara, yang satu sudah pulang ke Lampung, ya kayak gitu. Tapi tiba-tiba dikasih ada Irul, ada si itu, terus anak-anak UIN itu juga sangat membantu setiap akhir tahun ya, itu biasanya nanti November Desember itu full 2 bulan itu untuk bisa untuk tetap meningkatkan pelayanan di perpustakaan. Jadi kalau buku-bukunya Cak Nun semua insya Allah ada di sini. Kalaupun ada yang belum ada itu yang lama, ada belum ketemukan itu 1. Tapi yang lain insya Allah sudah lengkap. Terus clipping ada semua lengkap. Clipping itu sudah ada di jilid dan sudah ada tempat-tempatnya sudah ditulis, tempat clipping. Foto-foto juga sudah ada. Yang kemarin termasuk sama BPAD itu kan clipping sama foto-foto itu digitalkan gitu ya. Semoga nanti bisa membantu juga karena mau dikasih. Terus kalau buku-bukunya Cak Nun insya Allah ada semua. Bukunya Pak Iman saya kurang tahu persis lengkapnya, tapi lumayan lengkap dan untuk buku Cak Nun setiap ada terbitan baru kami mesti minta 2 untuk diperpus gitu, karena kita harus mengarsipkan itu biar nggak selak entek kan gitu. Jadi ada semua Mas. Sekarang jadwal bukanya hari Senin sampai Jumat Mas, jam 9 sampai jam 3. Kalau dulu kan sampai Sabtu, kita memang putuskan untuk Sabtu Minggu libur, jadi Senin sampai Jumat aja. Jadi, tapi nanti kalau umpamanya karena di Cak Nun itu kan ada tipikal jamaah-jamaah dari luar kota, kami masih membuka umpamanya pas ada kegiatan Cak Nun di sini, anak-anak dari luar kota pada ke sini mau ke perpus ya kita buka. Itu fleksibel kalau untuk itu. Jadi caknun.com itu memang banyak sekali tulisan-tulisan Cak Nun yang terbaru, bahkan yang belum menjadi buku, bahkan ada yang belum menjadi buku. Tapi sebagian besar sekarang juga sudah dibukukan. Nah kami di perpus itu tinggal yang sudah hard copy itu baru kita simpan di sini. Kalau yang soft copy itu semua ada di caknun.com. Jadi kalau, nah ini juga tak diselipkan ya Mas ya, karena selama ini tuh kalau digital itu banyak sekali hoak. Nah sekarang sedang mulai menyebar ini juga tulisan tahun lalu menyebar lagi WA, padahal itu bukan tulisan Cak Nun. Itu yang perlu juga saya titipkan, kalau itu tulisan tidak ada di caknun.com itu berarti hoak. Saya kalau ditanya orang, apa ini tulisan Cak Nun? Bukan, karena itu tidak ada di caknun.com. Atau tak kasih referensi, buka www.caknun.com. Kalau nggak ada di situ ya berarti hoak. Itu aja. Gampang kan? Karena kalau yang di share-share itu Mas diambil sak cuplik tapi dikembangkan menjadi tulisan yang macam-macam. Padahal itu enggak substansinya bukan itu gitu. Jadi kan ada asbabun nuzulnya toh. Mau ngomong apa itu kan sebelumnya apa setelahnya apa, itu dipotong tok ya. Nah, jadi kan menjadi sebuah sing panas-panas itu loh yang dipotong. Nah, yang pokoknya yang membuat provokasi itu baru. Nah, padahal enggak gitu. Cak Nun kan selalu kalau ngomong selalu ada penyebabnya, kemudian apa tujuannya apa, kan selalu gitu. Tapi sekarang zaman netizen ini selalu kayak gitu. Maka banyak sekali, apalagi itu sesuai kepentingan mereka. Kayak kemarin tuh tulisan yang terakhir itu tentang Kemal Atatürk atau nggak salah. Itu sudah 2020 itu sudah dibantah oleh Cak Zaki bahwa itu bukan tulisan Cak Nun. Sekarang nyebar lagi. Dan itu saya dapat WA, ini tulisan Cak Nun kok kayak gini. Itu bukan tulisan Cak Nun, saya bilang gitu. Kalau kamu mau lihat tulisan Cak Nun, buka www.caknun.com dah. Itu ada beberapa orang yang akhirnya pinter gitu. Bu, ini ada share-sharean lagi Bu, tapi saya sudah, aku niru Ibu, mamanya tak suruh buka www.caknun.com. Nah, ya sudah, gitu aja udah beres, saya bilang gitu. Karena nggak ada tulisan di www.caknun.com tentang itu gitu. Itu tulisan potongan, apalagi video Mas, kalau sudah dipotong-potong banyaknya, ya Allah.